Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Khairunisa dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengakuan negara Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Pembahasan 1. Pengertian negara Mesir. 2. Latar belakang Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. 3. Sebab-sebab Mesir memberi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Mesir. 5. Peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. 6. Hubungan Indonesia dan Mesir saat ini. Pertama, kita akan membahas tentang negara Mesir. Negara Mesir merupakan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946 sebelum disusul negara-negara lain. Mesir mendorong Liga Arab yang beranggotakan negara-negara seperti Arab Saudi dan Irak agar bersedia memberikan pengakuan bahwa ada sebuah negara baru di Asia yang berdiri pada setahun sebelumnya. Usai pengakuan kedaulatan, tokoh diplomasi Indonesia sekaligus Menteri Muda Luar Negeri, Haji Agus Salim, berkunjung ke Kairo, Mesir pada tahun 1947. Indonesia dan Mesir memulai penetapan hubungan persahabatan antara kedua negara. Meski saat itu Duta Besar Belanda di Mesir memprotes sikap Kairo yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kedua, latar belakang Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia tersebut karena jalinan diplomasi yang dibuat antara pihak Indonesia dengan pihak Mesir. Oleh sebab itu, selain mendukung kemerdekaan tersebut, Mesir juga mengajak negara anggota Liga Arab untuk mendukung Indonesia. 3. Sebab-sebab Mesir memberi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Karena persamaan agama. 2. Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. 3. Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. 4. Karena banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab. Keempat, di sini ada proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Mesir. Yang pertama, peranan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, seperti Universitas Al-Azhar, Kairo, dan Zain Hasan. Di Irak ada Universitas Imron Rashidi, dan di negara Arab lainnya. Peranan mahasiswa ditunjukkan dengan menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab. B. Adanya delegasi Indonesia pertama Republik Indonesia di Mesir pada tanggal 7 April 1946. Utusan pertama Indonesia yang mengunjungi Mesir adalah Suwandi. Suwandi datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terima kasih Indonesia karena Liga Arab memberi dukungan pada kemerdekaan Republik Indonesia dan akan tetap memberi dukungan sampai Republik Indonesia benar-benar diakui kemerdekaannya. C. Pembentukan Panitia Pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Panitia Pusat yang diketuai Haji Agus Salim punya peranan penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan Republik Indonesia bisa diakui. Haji Agus Salim gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri. Dari Kairo, Haji Agus Salim meneruskan misinya ke Suriah, Transjordania, Irak, dan Lebanon. Untuk mengenalkan Indonesia ke negara Arab dan Yaman dilanjutkan oleh Haji Rashidi. D. Kunjungan yang dilakukan Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara di Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan. 5. Peranan Mesir dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Adanya aksi pemuda Mesir yang berdemo di Kedubes Belanda di Kairo. 2. Adanya peranan dari organisasi
Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin oleh Sheikh Hasan Al-Banna. 3. Mengirim delegasi Mesir oleh Abdul Mun'im ke Yogyakarta. 4. Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 18 November 1946. 5. Ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia oleh Haji Agus Salim dan Mesir oleh Fahmi Nokrashi Pasha pada tanggal 10 Juni 1947. Keenam, Menteri Luar Negeri Mesir di bawah Kabinet Ahmad Kasyabah Pasha mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia. Ketujuh, aksi pemboikotan oleh para buruh di pelabuhan Port Said dan terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda. Gambar ini merupakan gambar peranan dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin oleh Sheikh Hasan Al-Banna. Dan keenam, hubungan Indonesia dan Mesir saat ini. Hubungan antara negara Indonesia dan negara Mesir tidak hanya sebatas pada periode kemerdekaan itu saja, namun hingga kini keduanya terus menjamin hubungan baik di segala bidang. Hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir dan negara-negara Arab diperkuat lagi atas dasar keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.